Di pasar semua naik nggak? Naik nggak? Naik. Tapi presidennya sibuk pulang pergi ke luar negeri, pergi ke luar negeri. Harusnya ada di Indonesia urusan rakyat, tuh. Rupiah melemah, malah ngomong rakyat di kampung kan nggak pakai dolar. Ya memang nggak pakai dolar. Terus kalau rupiah terus melemah, emang sampai apa? Emang itu harga bakal tetap sama atau naik? Sama apa naik? Goblok. Heran punya pemimpin nggak begitu. 10 tambah 2 13. Itu ihmarrat ainahu, memerah kedua matanya. Matanya Nabi itu merah kalau lagi berkhutbah. Wa ala sautuhu, meninggi suaranya. Maksudnya meninggi suara Nabi Muhammad, keras suara Nabi. Gitu. Jadi sekali-kali ya. Jadi saya nggak boleh teriak dulu selama 1 minggu ini. Padahal acara full nanti, mau ke Lampung, mau gitu. Dia mau bagaimana? Jadi nggak harus apa. Yang penting walaupun insya Allah kedengeran, dan walaupun sedikit juga insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saya cinta yang saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, daripada Majelis Ta'lim Al-Hijrah, pimpinannya yaitu Mas Adi dan sahibul bait yang berada di sini, beserta yang saya cintai para ustaz, para asatid, para habaib, ada Habib Hussein Al-Attas, ada Habib Saleh Napoleon, Habib Saleh Al-Attas, ada Ustaz Yusuf, ada Ustaz Ustaz Abi Syaya dan lain-lainnya, beserta seluruh hadirin hadirat, anak-anak sekalian semua yang ada di depan, anak-anak saya semua, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa sampai di tahun baru sekarang 1448 Hijriah. Berarti Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita kesempatan agar di tahun ini untuk menjadi orang-orang yang mendapat yang tazidut ta'ah, yang bertambah ketaatannya kepada Allah, bertambah kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah mengabulkan doa kita, permohonan kita di tahun baru tahun kemarin. Tahun baru kemarin kan kita kan doa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa panjang umur. Nah, segala puji bagi Allah yang telah mengabulkan doa kita di tahun baru kemarin sehingga kita bisa disampai di tahun baru sekarang. Baik yang meminta kepada Allah ataupun yang tidak meminta, yang Allah panjangkan umurnya sampai di tahun sekarang, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang. Maka dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita,
Maka gunakan kesempatan-kesempatan sisa daripada umur kita yang Allah berikan untuk berbuat baik, untuk berbuat taat, berbuat patuh, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan kita punya umur, saudara-saudara. Jangan kita sia-siakan kita punya waktu. Ad-dunya sa'ah. Dunia ini cuma sekejap. Adik-adik dia masih enggak? Dunia ini cuma sekejap. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan rinci, dengan panjang lebar seperti apa penciptaan janin, Allah Subhanahu wa taala apa jelaskan Allah menciptakan dari air yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam rahim yang kuat. Kemudian air itu berubah menjadi darah, alaqah. Kemudian berubah alaqah itu menjadi mudghah, daging. Kemudian daging itu berubah menjadi tulang. Kemudian tulang itu dibungkus dengan kulit. Kemudian Allah menjadikan dengan bentuk yang lain. Kemudian Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik. Apa ayat selanjutnya? Setelah dengan rinci Allah jelaskan penjelasan tentang manusia, tentang kehidupan, apa ayat selanjutnya? Sesungguhnya kalian akan mati. Setelah dengan rinci Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan janin, dari air dari air menjadi darah, dari darah menjadi daging, jadi daging menjadi tulang, kemudian tulang itu dibungkus dengan tulang yang dibungkus dengan daging itu dibungkus dengan kulit. Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang dengan yang Maha Baik. Setelah itu kemudian kalian akan mati. Ini isyarat bahwasanya dunia cuma sekejap, sesaat, kehidupan cuma sesaat. Waktu-waktu yang telah berlalu bukan milik kalian, bukan milik kita, bukan milik saya. Udah berlalu. Waktu-waktu yang akan datang juga bukan milik kita. Kapan waktu milik kita? Waktu milik kita sekarang. Maka jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Mau berbuat baik, entar aja besok. Mau sholat, entar aja besok. Mau taubat, entar aja besok. Mau ibadah, entar aja besok. Mau sedekah, entar aja besok. Mau ngaji, entar aja besok. Mau baca Quran, entar aja besok. Besok dan besok bukan waktu milik kalian. Tetapi sekarang adalah waktu milik kita. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana para orang-orang soleh, mereka begitu memuliakan waktu, mengagungkan waktu, begitu berharga dan bernilai waktu bagi mereka. Ada satu ulama membeli ikan di pasar. Ketika dia beli ikan di pasar, dia mau goreng ini ikan, datang waktunya sholat. Dia mau goreng lagi ini ikan, datang waktunya baca Quran. Dia mau goreng ini ikan, datang waktunya munajat. Dia mau goreng ini ikan, datang waktunya istirahat. Dia mau goreng ini ikan, datang waktunya taklim. Dia mau goreng sampai ikan itu terbiar selama 3 hari 3 malam. Maka apa jawab beliau? Maka aku makan ikan ini mentah-mentah karena aku tidak punya waktu untuk menggoreng ikan ini. Padahal menggoreng ikan cuma 5 menit. Tetapi beliau tidak mau menghabiskan bahkan menitnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada satu ulama, beliau setiap ngajar, itu kalau makan roti kering dicelup. Habis dicelup, baru beliau makan, itu langsung ditelan, nggak dipakai dikunyah sama beliau. Murid-muridnya tanya, wahai guru, kenapa guru kalau makan roti langsung ditelan kok nggak dikunyah? Apa jawab beliau? Aku menghitung setiap mengunyah roti itu bisa menghabiskan waktu 27 kali bertasbih kepada Allah. Maka lebih baik aku langsung telan agar aku memiliki waktu 27 kali bertasbih kepada Allah daripada aku pakai untuk mengunyah roti tersebut.
Lihat bagaimana orang-orang soleh begitu bernilai dan berharganya waktu bagi mereka. Ente orang mau cari apa aja di dunia ini ada. Ente mau jadi apa aja bisa. Ente mau jadi presiden bisa. Ente mau jadi orang kaya bisa. Ente mau jadi apa aja bisa. Dan apa aja apa aja banyak yang jual di apa aja bisa dijual. Apa aja bisa dijual. Ente mencari mobil kayak gimana apa yang nggak ada. Ente mencari pesawat. Ente semuanya ada. Ente mencari emas, emas segunung ada. Ada tanya, ada toko yang menjual waktu. Hah? Ada. Di sini jual waktu, ada. Apakah bisa bapak ibumu memberikan satu umur hidupnya, apa 1 menit waktunya, apa umurnya untukmu? Bisa? Bisa. Suami memberi waktu, memberi umur 1 menit kepada istrinya, istri memberi umur 1 menit kepada suaminya, bisa? Makanya ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa itu? Yang pertama, sehataka qabla sagamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung kau masih sehat, Allah berikan engkau kesehatan. Datang majlis taklim, ziarah, datang ke orang-orang soleh, datang ke para ulama-ulama. Mumpung masih sehat, pergi berangkat umroh. Mumpung masih sehat, pergi sholat di masjid jamaah bareng. Nanti kalau udah Allah Subhanahu Wa Taala cabut kesehatan sehingga sakit, nggak bisa apa-apa. Ghinaka gabla fagrika, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Mumpung kau masih punya uang, kasih makan orang-orang miskin, kasih makan anak yatim, fakir miskin, para janda, orang-orang yang kelaparan, beri pakaian orang-orang yang teranjang, beri perlindungan orang-orang yang membutuhkan perlindungan, beri pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mumpung masih ada harta, nanti kalau udah miskin, udah susah, udah punya apa-apa, kan dunia saat, dunia cuma sekejap, dunia cuma sesaat. Maka manfaatkan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang kalau mau lihat kita lebih baik dari tahun sebelumnya atau enggak, gampang. Kalau tahun sebelumnya kita suka berbuat maksiat ini, tapi tahun sekarang kita walaupun sekalipun nggak habis semua maksiatnya, berkurang maksiatnya, maka berarti amal ibadah kita di tahun ini amal ibadah kita di tahun kemarin diterima oleh Allah. Pokoknya kalau kita bertambah taat berarti diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau masih tetap begitu-begitu aja, ya sama seperti itu. Sama seperti orang pengen tahu apa enggak puasanya diterima di bulan Ramadan, gampang. Kalau sebelum Ramadan sholatnya bolong-bolong, habis Ramadan sholatnya sempurna, berarti Ramadan diterima oleh Allah. Oleh karenanya di tahun baru Hijriah ini kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju ke pintar. Hijrah dari kehinaan menuju ke mulia. Hijrah dari maksiat menuju taubat. Hijrah. Jangan biarkan kebodohan ada dalam diri kita. Mau urusan dunia atau mau urusan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilm. Faman arada akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau dunia hanya akan dapatkan dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat hendaknya dapatkan dengan ilmu. Maka di tahun baru ini hijrah dari kebodohan menuju kealiman. Saya harus lebih pintar dari tahun sebelumnya. Saya harus pintar terus. Hijrah. Nah, ketika berbicara tentang tahun baru Hijriah, dikatakan apa itu hijrah? Al-intiqal an syai' ila syai'.
Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Kemudian ada yang berkata ada hijrah intiqal min maudhi ila maudhi wa qasdu tarkil awal isaran lisani. Hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan memiliki niat dan tujuan untuk pindah dari tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Berarti kalau nyasar bukan hijrah. Yang ketiga, al-hijrah. Kata Imam Al-Mujahid, al-hijrah tarku diarahum in khafa al-fitnah wal intidari fi dhatillah. Hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, desanya, karena takut akan penindasan dan kerusakan yang ada di desanya, di kampung halamannya. Nah, adapun sebenar-benar makna hijrah adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang sebaik-baiknya mana hijrah? Al-muhajir man hajara mimman nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berhijrah. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru Muharram ini, ayo sama-sama kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih pintar dari sebelumnya, yang lebih mendapatkan agar lebih banyak mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih mendapatkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi hamba-hamba yang lebih taat, hamba-hamba yang lebih baik, hamba-hamba yang lebih taat, hamba-hamba yang lebih patuh kepada Allah, menjadi pribadi yang soleh, alim dan alimah, abid dan abidah, zahid dan zahidah, wari' dan wari'ah, sehingga bisa mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW, bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab kita zaman sekarang semakin hari semakin jauh dari Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam kita pegang handphone kuat, tapi kita nggak kuat pegang Al-Quran. Bahkan kita nggak pernah pemegang Al-Quran. Al-Quran kita biarkan di rumah. Bahkan ada yang Al-Quran di rumahnya kosong daripada Al-Quran. Sudah hatinya kosong dari Al-Quran, hatinya pun kosong dari Al-Quran. Kenapa? Pagi, siang, sore, malam pegang handphone. Pagi, siang, sore, malam nggak bisa lepas dari handphone. Putra putri kita, anak-anak kita, remaja-remaja, mau putri mau remaja. Sekarang narkoba bukan hanya narkoba yang seperti sabu atau seperti ganja dan yang lain-lain. Sekarang narkoba digital. Apa narkoba digital? Narkoba digital adalah handphone. Anak-anak kalau nggak dikasih handphone tuh kayak gimana? Kadang anak nangis sedikit dikasih handphone, betul? Ini terjadi sekarang. Saya tanya, anak-anak jawab, anak-anaknya jawab. Jawab jujur. Lebih banyak tiap hari pegang handphone atau pegang Quran? Apa? Kadang lihat. Apa yang telah kalian lakukan sebagai orang tua? Hah? Kadang lihat. Anak kalian lebih banyak pegang handphone daripada pegang Quran. Oleh karenanya didik anak-anak kalian, putra putri kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan biarkan anak-anak kalian mendapatkan narkoba digital. Jangan sampai kecanduan pegang handphone. Pegang handphone biasa aja, kalau satu hari cukup berapa kasih pegang handphone. Kecuali itu orang sibuk, tidak ada masalah. Ini enggak. Walaupun sibuk-sibuknya kita, apakah kita lebih mendahulukan urusan dunia kita? Hah? Kau mendahulukan urusan dunia dan kau tidak mendahulukan urusanmu kepada Allah. Di surau-surau kau punya surau-surau, kau punya musola-musola, kau punya masjid-masjid, terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tapi kalian yang handphone tetap dengan handphone kalian.
Kalian yang bekerja tetap dengan pekerjaan kalian. Kalian abaikan panggilan Allah. Kalian abaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut. Lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah. Makanya ayo didik putra-putri kita dan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di hati anak-anak kita kosong, mereka kosong Rasulullah, kosong dari hati mereka. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, kalian sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, tidak pernah mau memberikan pendidikan kepada anak-anak kalian. Kalian lebih mendahulukan SD-nya. Tidak apa-apa kalian di sekolah SD, tidak apa-apa. SMP, SMA, sampai kuliah. Tapi tetap dahulukan pendidikan agama anak-anak kalian. Tetap yang harus didahulukan urusan agama. Didik putra-putri kalian dengan pendidikan mengenal besar Muhammad SAW. Oke, insya Allah semua saya doakan kalian semua yang ada di sini, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah. Insya Allah kita berdoa kepada Allah memberikan kita umur yang panjang dalam ketaatan, umur yang panjang dalam kepatuhan. Alhamdulillah, Majelis Al-Hijrah 1 tahun. Tak nyangka tahun baru kemarin, ya, tahun baru, ya tahun kemarin, tahun baru kemarin itu ada Majelis Al-Hijrah, dibuka Majelis Al-Hijrah. Alhamdulillah, Allah kasih sampai sekarang, masih sampai sekarang di tahun baru kita bisa sampai udah milad 1 tahun Majelis Al-Hijrah. Mudah-mudahan di 1 tahun miladnya Majelis Al-Hijrah ini, insya Allah Majelis Al-Hijrah bisa memberikan banyak manfaat, kepada masyarakat, bisa memberikan banyak manfaat, dan insya Allah jamaah-jamaah Majelis Al-Hijrah bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna sallallahu khairal as'alam wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabitna wa thakil mawadana wa haqiq imana wa anta maulana wa ansur al-qawmil kafirin wal zalimin wal fajirin wal fasikin wal kadibin wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya sampaikan, ini temanya apa di belakang? Bacain. Baca. Ayo semua baca sama-sama coba. Apa itu? Menuju pengen Jakarta maju, pengen Jakarta jaya, pengen Jakarta sukses, pengen Jakarta masyarakatnya sejahtera, pengen Jakarta masyarakatnya, rakyatnya semuanya hidupnya enak. Pengen. Kalau pengen, semuanya berawal dari pemimpin. Fasadur ra'iyah bifasadil umara, bifasadil muluk wasalatin. Masyarakat itu rusak, rakyat itu rusak, masyarakat itu rusak karena rusaknya pejabat. Rusaknya rakyat, rusaknya negara, rusaknya bangsa itu karena rusaknya pemerintah. Jadi jangan harap menuju era baru Jakarta kalau pemimpinnya rusak. Tapi saya nggak tahu pemimpin yang sekarang ini, nggak tahu. Mudah-mudahan insya Allah benar. Nah sekarang kita nggak usah ngomongin Jakarta juga, kita ngomongin Indonesia.
Kalau pemimpinnya baik, pemimpinnya bagus, pemimpinnya adil, pasti seluruh rakyatnya akan merasakan kesejahteraan. Rakyatnya bakal baik. Sekarang keadaan rakyat ini sekarang kacau apa enggak? Jawab, kacau apa enggak? Kacau apa enggak? Semua serba naik enggak? Berasa enggak? Berasa enggak? Ibu-ibu jawab, berasa enggak? Di pasar semua naik enggak? Naik enggak? Naik. Tapi presidennya sibuk pulang pergi ke luar negeri, pergi ke luar negeri, pergi ke luar negeri, pergi ke luar negeri. Harusnya ada di Indonesia urusan rakyat, tuh. Tuh kan teriak kan, dokter dia bilang nggak boleh teriak. Perhatikan urusan rakyat. Rupiah melemah, malah ngomong rakyat di kampung kan nggak pakai dolar. Ya memang nggak pakai dolar. Dolar naik, rupiah otomatis semua serba naik. Masyarakat ada di kampung, emang mereka nggak pakai bensin? Emang mereka nggak beli rokok? Emang mereka nggak beli minyak? Terus kalau rupiah terus melemah, emang sampai apa? Emang itu harga bakal tetap sama atau naik? Sama apa naik? Goblok. Heran punya pemimpin nggak begitu. 10 tambah 2 13. 10 tambah 6 berapa? 10 tambah berapa itu? Mungkin salah ucap, mungkin. Kalau salah ucap tuh bayangkan mikir. Tanya yang udah tua renta di sini yang udah pikun 10 tambah 2 dia jawab 12. Mungkin kita salah ucap. Itu husnudon, prasangka baik kita aja itu. Betul. 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 3 tentara Indonesia meninggal. Harusnya pemimpinan kayak gimana? Harusnya presiden seperti apa? Mengecam. Terus apa lagi harusnya? Mengutuk. Prabowo apa? Enggak, diam. Harusnya kan presiden ngomong, saya mengutuk karena telah membom 3 tentara nasional kami. Kami tidak terima karena kami adalah bangsa. Harusnya kan seperti itu. Ini enggak diam. Kenapa? Antek-antek Amerika. Kenapa? Enggak mau keluar dari antek-antek Amerika. Habib tahu dari mana? Tahu aja. Teddy aja bisa gitu kan? Tahu dari mana? Mau tahu apa? Ada aja. Habib tahu dari mana? Ada aja. Ada aja. Makanya jangan deh. Kasihan rakyat, betul. Betul. Saudara-saudara kita di Aceh sana masih banyak yang ada di tenda-tenda perlindungan. Saudara-saudara kita di Papua, tanah-tanahnya, lihat, masih banyak tanah-tanah adat, hutan-hutan dibabat semua. Hutan ini paru-paru dunia. Hutan ini paru-paru dunia. Nah kalau kalian di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana hutan ditebas, binatang-binatang yang banyak tinggal di pohon-pohon itu kesian. Belum lagi masyarakat yang mungkin adat-adat masih ada tinggal dalam hutan. Betul? Betul.